karena orang sini, karena apel orang sini, kita juga ngerti. Kalau besok terjadi misalnya kehancuran infrastruktur, siapa itu ganti? Kan kita bertetapin sekarang di tata ruang sekarang, wilayah selatan itu tidak boleh ditambang, ada konservasi. Bukan saya. Pak Insinyur Arifin Insinyur Arifin, di mana alamatnya? di Bandung, Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. ya, yang Ardan, Yang punya radio Ardan. ya. Yang punya radio ini yang punyanya. Memang RK tuh harus juga logis kalau dia itu di Jabar dia menang gitu. Tapi kalau kita melihat kalau misalnya KDM itu versus RK di Jabar ini pertarungan sengit kemarin itu. Tapi kalau RK udah ke Jakarta ini sangat menguntungkan bagi KDM. Ya tentu kan kalau untuk elektabilitas tentu kita juga melihat kan level dia kan baru Jawa Barat. Opsi apa yang ingin diincar KDM? Apakah dia sebagai gubernur lagi untuk periode kedua? Atau memang mau mengincar cawapres? Maka menurut saya ini kan kalau kita melihat opsi alternatif misalnya, karena memang KDM ini kan pelengkap sebagai cawapres, dia akan susah sebagai capres karena masih kental dengan unsur Sunda atau Jawa Barat. Tapi dalam konteks cawapres harga KDM mahal. Baik, kembali lagi di Menyala. Mulai dari sini menyala kemana-mana. Ya, kita hari ini akan bicara soal yang lagi hot di Jawa Barat. Waduh. Bersama Bang Arifki Caniago, ya, beliau Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia. Thank you Bang, udah hadir. Ini kenapa Jawa Barat menarik? Karena suaranya luar biasa, ya, dan unik, ya, unik sekali. Dan ini salah satu barometer Indonesia dalam politik. Ya. Gimana menurut? Iya, karena memang secara kuantitas kan, warga Jawa Barat kan juga lumayan besar ya. Cakupan daerahnya juga cukup besar ya. Kalau kita tarik mungkin tuh Eropa ketutup lah ya. Kan kira-kira seperti itu. Artinya pasti gubernur di sana nih juga bukan gubernur yang sembarangan. Nah, kok udah langsung ke gubernur nih? Oh iya. Keceplosan ya. Ada langsung ke gubernur. Mendingan kita langsung tanya aja nih. Bang Arif, ya, Arifki, KDM di Jawa Barat, dia dari Purwakarta. Di Purwakarta dia juga pernah di legislatif. Dianggap gubernur paling viral di Indonesia karena dia punya YouTube, udah monetize juga. Ya, TikTok, dia main segala macam. Menurut Bang Rifki itu gimana dia? Ya fenomena KDM kan juga banyak yang menyebut sebagai Jokowi Persi Jawa Barat ya. Artinya dia punya unsur lokal ya dengan pakai pakaian khas Jawa Barat. Lalu dia juga memahami algoritma kan, konten. Maka ada yang bilang dia gubernur konten. Dan ini yang kita banyak cukup menguntungkan dia sebagai orang orang lokal untuk bisa muncul ke level nasional kan. Karena secara politik kan dia ini orang Golkar yang udah halang melintang juga kan, pernah di DPRI, ya pernah jadi bupati 2 periode. Tentu secara apalagi hari ini di Gerindra kan, jadi dia akan memperkuat posisi dia sebagai apakah ke depan dia melihat opsi sebagai apa? Apakah kembali jadi gubernur Jawa Barat atau mungkin jadi cawapres atau jadi capres? Ini penting juga kita lihat. Tapi kalau ditarik ke belakang, kita juga harus fair juga ke Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing. Bapak Aing. Atau Bapak Aing. Ini kita harus fair juga bahwa dia adalah salah satu gubernur hasil pilkada langsung. Ya, secara konstitusional, dipilih mayoritas warga Jabar, dan warga Jabar sudah memilih dia. Waktu itu lawannya itu kan, kalau menurut saya sih lawannya nggak kuat. Karena tidak ada RK. RK-nya di Jakarta. Dan ini saya mau nanya ke Bang Rifki, apa benar gara-gara RK ke Jakarta Kang Deddy ini jadi beruntung di Jawa Barat? Ya kalau kita lihat ya ibaratnya memang RK tuh harus juga logis kalau dia itu di Jabar dia menang. Tapi kan
kalau kita membaca narasi Pilkada Jakarta kan orang nggak nyangka bahwa MK itu menurunkan kuota sehingga Pram bisa muncul kan. Dan koalisi yang mendukung RK kan cukup besar kan. Dia mungkin akan diprediksi akan melawan kota kosong. Tapi ternyata ada muncul Pramono kan. MK yang menurunkan apa kan untuk ambang batas pencalonan gubernur. Lalu karena memang RK ini petahana, tentu dia diuntungkan di Jabar. Dan untuk melawan petahana kan cukup berat sebenarnya. Ya meskipun secara konten itu cukup kuat Ridwan Kamil, tapi kan posisi politik dia tuh secara konten itu kuat si Deddy Mulyadi, KDM. Tentu dia juga akan sulit juga karena RK pun juga orang konten juga. Ini masalahnya. Tapi perbedaannya RK mungkin kuat di level perkotaan, genzi perkotaan, dan KDM itu di level orang-orang di pedesaan. Tapi dalam konteks per hari ini, tentu kita membaca bahwa orang desa pun hari ini juga melihat konten. Maka keuntungan KDM ini memang dia itu bisa menyasar orang-orang desa secara konten. Dia langsung menyelesaikan masalah di lapangan. Ini yang kita lihat. Tapi kalau kita melihat, kalau misalnya KDM itu versus RK di Jabar, ini pertarungan sengit kemarin itu. Tapi kalau RK udah ke Jakarta, ini sangat menguntungkan bagi KDM. Makanya yang lawan KDM pun susah menjadi kemarin kan. Ada isu Anies yang akan ke Jawa Barat. Karena menganggap bahwa nggak ada lawan untuk KDM. Cuman kan gini Pak, artinya kan KDM ini ya memang mungkin viral ya. Cuman kan dia ya sebenarnya cukup berani lah. Dia tuh punya narasi lah, ya kan. Kekuatan dia tuh selain dia terkenal di publik, tapi dia juga punya narasi yang luar biasa. Kendati pun mungkin ada yang mengatakan ini tuh pengaruhnya nih masih lokal nih Pak, masih di Jawa Barat gitu. Bisa gak dia kira-kira cakupan dia nih bisa diluaskan? Karena memang sebagian bahkan ada yang mengatakan bahwa dia di gerakan katakanlah Islam kanan dia tidak diterima. Islam kanan tuh apa nih? Kelas menengah. Muslim kelas menengah. Nah, kira-kira sebut aja langsung. Ya, kalau kita melihat ini KDM tidak dikenal, memang dia kan orang yang memang sangat mengidolakan ciri khas Sunda kan. Jawa Barat lah. Baik cara berpakaian, berkomunikasi, dan dia kontenkan. Memang secara kuantitas dia diuntungkan karena Jawa Barat pemilihnya besar. Tapi ketika dia mengarah ke level politik nasional, tentu dia juga harus masuk ke isu-isu yang juga bersentuhan dengan masyarakat atau daerah lain. Kita melihat dalam konteks misalnya bencana Sumatera kemarin. KDM pun juga memanfaatkan momentum itu kan. Dia menilai bahwa ada kawan dia di Sumatera Barat, di Aceh dia berkunjung. Kalau orang lain membaca itu biasa saja. Tapi kalau pengamat politik atau konsultan politik membaca, ada unsur dia ingin memanfaatkan momentum bencana untuk bisa berkenalan dengan orang-orang di Sumatera. Secara politik itu bisa ditaksir seperti itu. Dan dia misalnya dia mentraktir membeli beberapa produk-produk yang ada di daerah Sumatera Barat, di Aceh. Dia mungkin bahasanya juga banyak orang Sunda juga di sana kan. Tapi secara narasi politik ini juga akan membuat dia itu dikenal secara fisik oleh masyarakat yang ada di Sumatera. Mungkin selama ini juga melihat konten-konten dia aja, tapi ada momentum karena kan dia gubernur. Apa sih alasan dia itu harus datang ke Sumatera? Beda konteks dia menteri kan. Tapi kalau dia punya narasi, ada saudara Sunda yang di Sumatera, ada teman dia yang juga kena bencana, dia punya alasan loh, punya narasi masuk itu. Barang bridgingnya tuh. Dan secara politik ini juga akan membuat melemahkan persepsi dia tuh nggak cukup kuat di daerah lain. Tapi dia memanfaatkan itu untuk kenal dengan daerah lain. Artinya intuisi dia juga luar biasa berarti ya, intuisi politiknya. Sebagai konten kreator, tapi dia punya itu. Dia udah punya konten. Dia membaca audiens kan, dia baca algoritma kan. Dia baca algoritma. Misalnya gini, ketika ada konten YouTube dia menyala, tentu kebaca nih daerah mana saja yang sering menonton ini, siapa masyarakat Gen Z atau orang tua atau milenial sering baca. Tentu timnya KDM udah baca juga kan. Karena dia juga membaca di daerah Sumatera ini juga dinamis, tentu dia juga akan melihat peluang-peluang itu untuk tampil ke Sumatera ini. Tapi kalau kita lihat secara tolak ukur politik dalam hal survei ya, popularitas oke mungkin ya KDM, tapi elektabilitas
Bang Rifki melihatnya seperti apa? Ya tentu kan kalau untuk elektabilitas tentu kita juga melihat kan level dia kan baru Jawa Barat. Tapi kan orang yang kalau kita melihat fenomena Pak Jokowi, tentu dia cukup populer juga kan. Misalnya ada di Solo, cuma sebentar di Jakarta langsung melompat ke presiden. Tapi memang fenomena orang seperti Jokowi kan jarang juga terjadi. Tapi pertanyaannya, momentum apa yang bisa membuat KDM seperti itu? Karena hal-hal yang mengunci ibaratnya bagi KDM hari ini kan dia kan kader Gerindra. Opsi apa yang ingin diincar KDM? Apakah dia sebagai gubernur lagi untuk periode kedua atau memang mau mengincar cawapres? Karena kan kalau kita lihat membaca fenomena Pak Prabowo kan punya pengalaman berkoalisi atau berduet dengan sama partai. Sandi Uno kan dengan 2019. Apakah mungkin Prabowo KDM? Kan nggak tahu kan? Atau memang ada partai lain juga yang meminang KDM untuk jadi capres di 2009. Tapi pindah partai. Karena ada PT 0% kan. Maka ruang ini yang juga akan menarik bagi KDM. Tapi saya rasa karena ada momentum juga bagi KDM kembali jadi gubernur di Jawa Barat di periode kedua, saya rasanya juga akan membingungkan bagi KDM untuk melihat peluang politik ini. Karena kan dia juga harus membaca juga siapa mungkin figur di pasca Prabowo misalnya nanti kan. Atau mungkin KDM ingin mempercepat itu ke depan. Dia juga ingin melihat PT 0% untuk bersaing di Pilpres gitu ya. Tapi apakah berani? Ya, apakah berani? Tapi sebelum masuk ke sana kita juga masuk dulu kebijakan-kebijakan KDM khususnya yang di wilayah ekonomi ya. Jadi menurut Bang Rifki dalam konteks ekonomi di Jawa Barat kan kita tahu Jawa Barat popularitasnya tinggi tapi juga kan tantangan ekonominya kan tinggi juga, ya kan. Di masa RK kita tahu bahwa RK sering membangun politik mercusuar, berbagai infrastruktur, kayak misalkan masjid di, terus meskipun itu proyek strategis, ada bandara juga, ya kan. Dia kan ikut juga tuh sana. Terus juga RK lebih, kalau menurut saya lebih flamboyan dalam mendesain kota ya kan. Nah, tapi kalau KDM ini seperti main di kepentingan masyarakat kelas bawah, jalan dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Bang Rifki seperti apa? Ya, kalau kita membaca perbedaan KDM dengan RK, tentu berbeda. Kalau RK kan basicnya arsitek ya. Dia suka lebih melihat fisik pembangunan dalam konteks sebuah keberhasilan dia memimpin kan. Sedangkan KDM kan lebih senang dengan sentuhan manusia. Maksudnya dia ada interaksi dengan publik. Kalau kita lihat kan kalau RK kan lebih banyak bersuara pembangunan di Jawa Barat. Tapi kan KDM melihat peluang-peluang interaksi warga. Misalnya kalau kita melihat kondisi Depok atau Bekasi kan lebih dekat dengan Jakarta dibandingkan Jawa Barat. Makanya beberapa fenomena misalnya KDM ingin juga berkeliling dengan beberapa daerah yang memang selama ini terasa terasingkan sebagai orang Jabar. Orang Depok merasa dia itu orang Jakarta. Dan orang Bekasi juga seperti itu kan. Makanya ini yang saya lihat itu menarik. Yang kedua, fenomena interaksi ini seperti ini. Misalnya beberapa soal yang paling viral itu kan soal dia membongkar pajak di beberapa wilayah kan. Di YouTube viral kan. Itu viral ini pajak kendaraan bermotor daerah ini, Depok, Bekasi. Besok bangun jalan ya. Dan karena unsur-unsur yang dimainkan oleh KDM ini sentuhan emosional ke manusia, tentu hal yang paling dibutuhkan masyarakat apa? Itu jalan kan. Orang petani hidup di jalan, pedagang berhubungan dengan jalan. Tapi kalau berhubungan dengan masjid, berhubungan dengan infrastruktur simbolik, ini kan nggak terlalu bersentuhan dengan kepentingan banyak orang. Makanya isu-isu soal jalan, soal pasar, ini kan soal yang menarik bagi kelas menengah bawah. Karena mereka hidup dengan itu dan mempermudah mereka untuk interaksi dengan banyak kalangan. Ini juga saya baca sebagai segmentasi audien yang berbeda antara RK dengan KDM. Tapi kalau saya lihat kayak gini, Pak. Ini mungkin asumsi saya aja ya. Saya sebagai rakyat biasa tuh melihat perbedaan RK sama KDM. Kita mau tidak mau tuh harus membahas hal-hal yang misalkan kenapa RK itu, kalau yang saya lihat ya itu tidak perlu banyak mengeluarkan tuh kata-kata. Karena yang pertama dia sudah good look. Artinya dia punya karisma tersendiri. Dia cukup ngebangun satu simbol itu sudah. Makanya dia kan tuh ngebangun simbol ya kayak Taman Gaul ya. Taman Gaul apa ya tuh kritikannya ya tuh ada
karena hanya terfokus di kota-kota Bandung. Tapi Iya. katanya kalau kita ke daerah itu menyedihkan, itu saya rasakan betul itu. Iya, Itu ya Allah, itu udah kayak bukan Bandung Tidak ya. tergarap seperti di Iya. Bandung ya, Iya, kalau iya, RK. iya. Terpusat RK Iya. ya. Terpusat. Nah, jadi tugas KDM ini kalau menurut saya itu agak berat memang ya. Iya. Karena dia harus meluas dan dia juga sering kali itu menjelaskan diri dia sampai dia harus ada kasus sosial dikit dia ngambil. Kamu kenapa yang kemarin kamu ngambil itu, jadi ekstra betul ya. Nah, Iya. kira-kira seperti apa itu? Ya memang kalau kita melihat RK kan dia lama di Bandung. Hmm. Tentu secara audien kelas menengahnya beda ya kan. Hmm. Ini milenial kota, ini milenial desa. Ya. Oh, iya. Maka Ya, ini ya. yang kita lihat segmentasi audiennya berbeda. Makanya ya isu-isu soal jomblo, putus patah hati, Nah, isu-isu yes. RK yang Yes. paling menarik di kota Bandung. Ah. Ya orang Bandung suka dengan itu. Ah. Tapi ketika udah masuk ke wilayah kabupaten di Jawa Barat ini kan berbeda. Isu-isu perbincangan milenialnya berbeda kan. Iya. Dan saya rasa ini yang dimanfaatkan juga oleh KDM. Iya. KDM kan misalnya ketika beberapa masyarakat di level kabupaten ini pedesaan ini kan langsung interaksi ketika misalnya ada yang susah untuk sekolah atau mungkin ada yang anak-anak kecil atau mungkin yang nggak bisa mengakses pendidikan, dia memanfaatkan itu untuk konten. Ini saya bantu ya, nanti ada yang ngirim uang sekolah ya, dia langsung masuk ke solusi itu. Iya. Dan dalam konteks dia sebagai gubernur itu diuntungkan karena level pedesaan lebih banyak di Jawa Barat kan. Dia kalau perkotaan kan, dan Ridwan Kamil bermain di isu-isu yang hanya laku di level perkotaan. Dan memang dalam konteks pekerjaan tentu lebih berat KDM karena KDM ini kan dia menyelesaikan masalah dengan interaksi. Ya. Beda dengan RK, dia hanya melihat isu-isu yang kegalauan milenial, Gen Z itu di media sosial, dia posting status lalu banyak yang memburu berkomentar. Jadi nggak ada ekstra langsung ke pertemuan langsung kan, berbeda dengan KDM. Tapi orang ini memang ini lebih menguntungkan KDM, kenapa? Karena dia memanfaatkan infrastruktur dia sebagai unsur lokal yang bisa menguntungkan di akar rumput, karena ketemu langsung dengan masyarakat. Dan kalau RK kan kesempatan dia jarang di bawah, karena dia secara politik dia lebih suka memanfaatkan kemampuan algoritma dengan cukup memposting hal di Twitter misalnya atau di Instagram. Artinya berarti KDM ini punya tantangan atau beban berat ketika dia ingin mempromosikan di level yang tadi disebut kelas menengah perkotaan, ya, karena garapan dia nggak di sana, ya dia kalah lah di sana, ya kan, seperti itu. Iya, karena memang pertama dari segi cara berpakaian. Ya. Ini kan nggak Gen Z banget. Iya. Iya kan? Ya, Bapak Aing ya. Karena orang memandang KDM ini kan sebagai Gen Z tentu atau milenial, ini bapak saya itu kan. Iya, Orang tua yang bisa merangkul atau diajak curhat atau menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang memandang RK tentu ini sebagai teman. Sebagai teman yang solutif untuk gak mau diajak ngobrol soal patah hati, soal percintaan. Ini kan isu-isu yang beda dalam konteks kelas menengah kan. Dan dalam konteks kelas menengah perkotaan itu menguntungkan bagi RK. Tapi ketika karena RK lama memainkan simbol-simbol itu di Kota Bandung, tapi ketika jadi gubernur terasa ini gak asing narasi ini, karena isu yang dibicarakan kelas menengah Kota Bandung dengan kelas menengah yang ada di pedesaan ini berbeda. Saya juga nggak tahu ya, pengamatan saya benar apa nggak, semenjak Pak KDM jadi gubernur sepertinya muncul isu-isu miring terhadap RK. Nah, itu ya. Apakah itu suatu kebetulan? Ini perlu kita agar dianalisa. Kita kan nggak ingin ini berlarut-larut, tapi ini agar analisanya seperti apa. Benar. Apakah itu murni kebetulan atau bukan sebuah kebetulan? Seperti gimana tuh? Ya, kalau kita membaca fenomena politik di Indonesia ini kan kita kan ketika ada pergantian pemimpin, apakah itu presiden, kepala daerah, kan nggak mau dia hidup dalam sesuatu yang dibangun oleh rezim sebelumnya. Dia lebih suka menghancurkan atau meruntuhkan apa yang sudah dibangun. Serem kali. Baik itu citra maupun persepsi ya. Maka kita nggak bisa pungkiri bahwa hal yang dibangun oleh RK, persepsi dia itu kan juga ada lewat simbol-simbol kan. Tentu bagi orang yang terpilih hari ini KDM, tentu dia nggak ingin juga simbol-simbol itu tetap ada. Karena KDM kan ibaratnya hari ini tentu juga berhitung juga. Ibaratnya kasus yang mungkin ditimpakan oleh terhadap RK
mungkin saja RK akan comeback lagi ke dalam politik. Orang membaca Ahok kan, apakah dengan isu yang sangat sensitif dalam konteks politik, tapi dia kembali muncul di politik loh hari ini. Ini menunjukkan bahwa kematian politisi itu nggak bisa dianggap sekali dia langsung mati, enggak. Mungkin beberapa kali ditusuk pun dia akan hidup lagi. Maka potensi ini mungkin saja ini menjadi sebuah siaga satu yang dimainkan oleh KDM untuk melihat bagaimana dia harus mengakar di Jawa Barat. Hingga potensi-potensi RK untuk muncul kembali pun juga akan sulit. Makanya pertama yang dilakukan adalah dengan menghancurkan simbol-simbol atau mercusuar yang udah dibangun. Oh, jadi hanya menghancurkan simbol-simbol. Sebagai gubernur hari ini kan dia punya alasan. Misalnya soal nama RK ada di beberapa gedung-gedung yang mungkin di jalan. Jadi dia wajar hapus saja kan, gua hari ini gubernurnya. Ini kan sah saja kan, atau mungkin ada baliho yang ada dengan ada RK. Dan dia punya alasan untuk mengirim Satpol PP untuk mencabut itu kan. Karena Musti RK bukan lagi gubernur hari ini. Dan makanya ini kan juga ruang pengaruh dan ruang persepsi yang dimainkan oleh gubernur petahana dengan mantan gubernur. Pertanyaannya, hari ini seberapa mampu RK untuk kembali sebagai politisi di Jawa Barat, atau mungkin comeback untuk bertarung kembali, atau seberapa kuat juga KDM untuk menjaga itu, menjaga untuk bisa dipastikan kembali terpilih sebagai gubernur periode kedua, atau mungkin melihat opsi lain di level yang lebih besar. Tapi gini Pak, saya masih saya masih sekarang saya sudah mulai agak katakanlah sedikit mengevaluasi cara-cara kampanye si KDM ini ya. Banyak udah para pengamat dan analis itu mengatakan bahwa ya kan cara-cara KDM ini juga sudah tidak optimal lah. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu kita masuk gorong-gorong ya kan, masuk got ya kan, sampai hitam-hitam itu mungkin tuh masyarakat tuh karena tuh memang tuh merindukan sosok yang merakyat dan tidak birokrat lah. Tapi cara-cara seperti ini kan sudah pernah dilakukan dan sepertinya nih sudah ada trauma nih di memori masyarakat gitu. Trauma ke siapa ini? Ada trauma. Kira-kira apakah memang seberapa lama teknik-teknik seperti ini nih bisa efektif? Ya kalau kita membaca politik entertain yang dilakukan oleh KDM atau mungkin pada lainnya, tapi kan memang juga banyak kalangan juga suka kayak gitu. Ya oke, misalnya mungkin karena kita berkumpul dengan kalangan analis, tentu kita punya kajian kritis tentang itu kan. Tapi masyarakat yang suka dengan isu-isu emosional langsung ini suka dengan kayak gitu. Misalnya, pemimpin itu memang hadir ngurus-ngurus hal-hal yang sepele. Misalnya bertemu dengan masyarakat, ngobrol atau mungkin bantu gotong royong. Bagi sebagian kalangan pemilih atau audien di masyarakat seperti itu berpikirnya. Tapi kalau kita yang belajar di ilmu politik atau di media melihat kan ada staf-stafnya di birokrasi, kenapa nggak suruh itu aja untuk ngurus itu, ada dinasnya, kenapa nggak itu yang bekerja? Tapi dalam konteks politisi tentu dia ingin menjaga ruang elektoral kan, dia ingin dianggap bekerja. Dan hari ini untuk dianggap bekerja itu hadir, meskipun hadir itu bisa dikerjakan oleh Pak Lurah. Tapi karena dalam konteks persepsi hari ini hadir itu harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Makanya saya rasa ini yang dimanfaatkan oleh KDM, kehadiran dia itu dia kontenkan, dia monetis, dia bantu masyarakat. Maka ini yang saya lihat ini perbedaan Pak Jokowi dengan KDM. Kalau KDM kan memang orang menyebut KDM ini sebagai Jokowi Jabar, tapi kan kalau Pak Jokowi kan lebih ke TV kan, lebih bukan levelnya konten seperti KDM. KDM udah bisa mencari duit dengan YouTube hari ini kan. Nah itu yang dihasilkan untuk membantu masyarakat. Panitianya dia ya. Panitianya dia. Iya, makanya dia punya ruang untuk itu kan. Nah untuk berkampanye lebih awal tanpa menggunakan anggaran negara. YouTuber yang jadi kepala daerah gitu. Nah, tapi kita juga mesti fair juga bahwa di satu sisi saya setuju dengan gerak KDM karena apa? Karena dia mampu, karena dia pernah di legislatif, juga pernah kepala daerah tingkat kota ya di Purwakarta. Ya. Dia bisa lebih detail. Contohnya aja dalam hal misalkan dia melihat ada pembangunan jalan yang tidak sesuai standar, kemudian kabel-kabel pembongkaran dan lain sebagainya, dia detail di situ. Di situ bagus. Tapi ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial nih. Dan ini harus kita bahas juga, kayak misalkan
usulan dia vasektomi Oh, dan iya. bansos, Iya. ya kan? Itu kan jadi KB Pria Iya, dan lain sebagainya. iya. Itu kan oke, di satu sisi dia punya usulan yang mungkin out of the box, ya Iya. kan? Tapi di sisi lain ada nggak risetnya dulu gitu loh untuk melakukan menyeramkan itu. bagi laki-laki Iya, ya. jadi kan tidak serta-merta karena dia konten Hmm. dia melakukan Hmm. itu dijadikan kebijakan, tapi dia punya birokrasi loh. Harus ada FGD, Ya, harus ya, ada ya. riset dan lain sebagainya. Nah, kalau ini melihat ini kan gini, jadinya jangan semua keputusan itu di depan layar, Iya. tapi harus juga di riset. Iya. Ada analisanya, sehingga Hmm. ketika nanti jadi perdebatan di publik, publik bisa tahu reasonnya apa nih. Ya, nah, pendapatnya gimana? Ya, kalau kita membaca fenomena ini kan memang ya soal isu KB yang Persi KDM ini kan. Tentu apakah ini bentuk kekhawatiran dia bagaimana melonjaknya penduduk Jawa Barat hingga ada keluarga yang dikatakan miskin tapi nggak mampu untuk menghidupi keluarganya, tapi dia masih pengen punya anak terus. Maka pilihannya ya seperti itu kan. KB ala KDM ini. Tapi ketika misalnya ini dimunculkan ke publik tanpa riset, tentu menakutkan bagi banyak orang, terutama laki-laki. Nah, apalagi ini secara isu bukan muncul dalam konteks hal yang dibicarakan oleh pakar akademisi di Jawa Barat, dan ini muncul dalam konteks kepala daerah. Tapi saya membaca ini karena mungkin KDM, karena memang orangnya lebih bersifatnya konten kreator, YouTuber, dia ingin bahwa isu-isu permasalahan yang ada di masyarakat itu langsung ada solusinya. Mungkin solusinya nggak selama ini mungkin lewat alat kontrasepsi dengan KB Persi bidan mungkin nggak selesai. Maka mungkin itu yang menurut dia mungkin efektif untuk bisa menyelesaikan masalah melonjaknya penduduk tapi di Jawa kan Barat. akhirnya gini loh, jadi semuanya pakai alat ukur sendiri. Ya. Iya. Nggak pakai riset yang Riset jelas. itu. Contohnya lagi misalkan ya, kalau nggak salah ada anak bermasalah, udah Barak. ke barak. Oh, barak militer ya? Militer Ya. nggak serta merta Ya. bisa menerima hal itu Ya, gitu loh. ya. Kan nggak solusinya selalu ke barak. Ya, Kan ya. ada wilayah sekolah. Ya. Nah, itu gimana tuh pendapatnya? Ini juga sempat viral itu, karena kan ada ini kan saya juga pernah nonton di beberapa kasusnya di Cina, anak yang nggak mau keluar main game lalu tiba ada yang jemput masuk ke barak militer lalu dia kembali normal sebagai anak muda kan. Dan ini kan isu-isu yang juga sensitif sebenarnya. Ya terlepas soal militernya juga di sana, soal isu kenapa kan ada peran di pendidikan kan juga banyak hal. Dan saya rasa ini apakah memang cara berpikirnya KDM apakah ngikut algoritma juga? Nah, algoritma TikTok atau FYP hari ini kan hal yang instan kan. Ketika misalnya ini nggak bisa, ini yang pasti aja. Karena yang penting berubah kan. Maka ini yang saya rasa ada segmentasi audiens juga yang ingin diincar KDM ini, karena memang orang yang di levelnya konten kreator tentu ingin dianggap atau dipersepsikan oleh publik itu mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan mungkin isu ini yang juga akan dianggap ibu-ibu nggak sanggup lagi, maka diserahkan aja anak-anak ke barak militer. Mungkin dianggap solusi, tapi bagi kalangan yang menilai ini ada peran dari dinas pendidikan yang nggak terlaksana kan. Harusnya ini kan juga harus dikelirkan dulu di dinas pendidikan. Pada akhirnya apa? Terjadi bentrok atau persepsi antara orang tua dengan dinas pendidikan atau bagaimana. Ini yang juga kita rasa ini ada persepsi yang berbeda antara pola birokrasi dengan konten kreator. Iya, jadinya kan kayak gini, kita melihatnya lah sebagai masyarakat lah yang mungkin tuh agak sedikit tuh berpendidikan lah, bahwa ini kok seperti sesuatu yang ada di kepalanya langsung dia tumpahkan, dan itu dia berbicaranya di ruang publik, iya kan? Dan yang khusus yang untuk KB buat laki-laki itu kan itu banyak penentangan, terutama di kalangan kaum muslimin lah ya. Itu yang membuat dia tuh makin tuh kontroversi kan, karena kan ada sedikit perbedaan fundamental di situ. Ya termasuk soal tuh barak, sesuatu yang dia lihat mungkin di video di Cina, terus tiba-tiba dia mau langsung aplikasikan di Indonesia yang mungkin kulturnya berbeda, birokrasinya berbeda dan lain-lain kan. Ini kan bisa menjadi bumerang sebenarnya. Kalau menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau kita membaca tentu audiens yang diincar kan tentu juga ada 50-50 kan. Ada juga yang juga pro dengan itu. Karena ketika misalnya segmentasi dia itu sampai kepada mungkin orang tua yang udah nggak sanggup lagi, misalnya
anak-anaknya sibuk main Mobile Legend ini tapi nggak bisa diganggu lagi kan, nggak ada solusi yang efektif. Lalu mungkin bagi sebagian orang ini paling strategis kan, mending anaknya dipertakutkan, dibikin takut masuk barak militer, dididik di sana lalu kembali baik. Mungkin persepsi ini yang dimunculkan bagi sebagian orang. Tapi kan juga ada perlu yang diperhatikan adalah soal psikologi. Kan masing-masing anak kan punya psikologi masing-masing. Apakah pendekatan ini juga efektif atau tidak? Maka ini yang menurut saya juga akan menjadi perdebatan, banyak juga yang kontra dengan narasi yang dimainkan oleh KDM. Namun yang terpenting, ini kan isu-isu yang dimainkan KDM ini kan isu-isu yang dianggap paling instan saja. Ketika ada masalah, apa solusinya? Bukan ada masalah, bagaimana risetnya, ini baik atau buruk, baru ada rekomendasi. Tapi dalam dunia konten kreator kan gaya algoritma. Ketika ada permasalahan, ada solusi, maka dianggap plus, dianggap oke. Tapi ketika ada riset, butuh waktu kan. Saya takutnya malahan lebih parah lagi. Ini jadi kayak KDM sentris. Jadi tidak bukannya kemudian birokrasi itu lebih bagus, enggak, tapi lebih KDM sentris. Jadi semaunya KDM itu jadi kebijakan. Nah, itu kan yang jadi masalah kalau itu terjadi. Jangan sampai kebijakan itu karena alat ukur pribadi. Nah, itu bisa nggak jadi gitu? Apalagi semuanya, sorry itu sih kalau bisa dibilang sekarang KDM nomor 1 banget di Jawa Barat. Siapa yang mau menentang dia? Iya. Mau diviralin? Ya kan? Atau diserbu ya? Ya, ini yang juga menjadi kendala banyak orang ya. Ibaratnya orang yang bergerak di birokrasi maupun orang yang kritis dalam dunia pendidikan atau terhadap kebijakan publik kan. Artinya ketika personal politisi ini lebih kuat dibandingkan sistemnya, ini berbahaya juga sebenarnya. Ya sama kalau kita melihat di bola itu misalnya Ronaldo itu lebih mahal dibandingkan Al-Nassr atau Ronaldo lebih kuat dibandingkan MU. Ini kan juga membuat pelatihnya bingung juga untuk membuat sistem kan. Karena orang akan ikut maunya Ronaldo misalnya. Begini pun juga konteksnya hari ini KDM. Ketika misalnya KDM itu oke, dia benar dalam artian sebuah kebijakan, tapi dalam konteks birokrasi negara itu ada proses kan. Birokrasi APBD ada proses. Tapi karena dalam konteksnya itu dia harus hari ini juga, tentu banyak juga birokrasi yang saling tabrakan kan. Makanya ini yang juga perlu diwanti-wanti juga bagi KDM. Memang beberapa kebijakan ini mungkin saja bagus, tapi ada proses birokrasi yang dilalui. Nah, ini yang kedepannya juga akan dialami misalnya. Karena kan juga ketika misalnya birokrasi nggak mendapatkan tempat, karena semuanya berujung dengan isu viral, ini kan juga membuat para birokrat juga malas bekerja kan. Ya ngapain kita harus bekerja? Nunggu aja perintah kan? Ya kan? Perintah. Iya, akhirnya kan tumpul kan. Karena mereka nggak lagi punya inisiatif karena mereka menganggap bahwa mungkin KDM pakai agensi luar nih, bukan pakai birokrasi. Iya. Gimana aja? Apakah KDM bisa jadi cawapres dengan begini? Itu menarik nih. Nah, mungkin terakhir nih Pak, kita juga kan bisa melihat ya, KDM ini kan cukup viral nih. Ya, artinya kan yang seperti tadi tuh Bapak tuh katakan ya, yang saya takutkan ialah bahwa jangan-jangan dia nih ke depan melakukan tuh kebijakan itu berdasarkan FYP. Nah, ini yang bahaya, bukan benar-benar melakukan tuh perenungan, bukan benar-benar riset dan lain-lain kan. Itu yang tuh kita khawatirkan. Tapi ini mungkin kita akan bergeser ke nasional. Nah, kira-kira peluang KDM dengan segala fasilitas yang dia punya, dengan segala kekuatan yang dia punya di 2029 ini kira-kira seperti apa Pak? Pertama saya ingin mengomentari konteks FYP kan. Memang dalam artian kita juga harus membaca bahwa kan secara pendidikan memang masyarakat kita kan lebih suka hal yang clickbait ya. Suka yang cepat dan nggak suka yang mendalam. Karena orang kita lebih nggak suka baca artikel yang panjang-panjang, suka nonton saja. Ini kan fenomena perilaku konsumen kita kan, begitu pemilih. Dan saya rasa ini KDM juga baca itu. Sehingga ngapain gua harus bicara tentang hal yang berat-berat? Ternyata audiennya belum tentu juga milih gua kan. Misalnya buat apa gua harus meyakinkan mahasiswa? Mahasiswa juga nggak milih. Makanya beberapa kelompok kelas menengah bawah ini yang mungkin suka hal yang viral-viral, hal yang sepele,
dan mereka itu one man one vote yang akan milih dia nantinya. Maka secara konteks politik nasional ini juga akan menguntungkan KDM. Beberapa kelompok masyarakat menengah bawah yang secara pendidikan maupun secara agenda politik itu juga akan suka dengan itu. Dan ruang ini yang juga akan menguntungkan KDM untuk go nasional sebenarnya. Untuk bisa melihat audien-audien di luar Jawa Barat. Pertanyaannya, apakah KDM mau mengambil kesempatan itu atau tidak? Karena opsi dia hari ini, apakah dia dianggap sebagai Jokowi dari Jawa Barat, tentu peluangnya besar untuk di Pilpres 2009. Pertanyaannya apakah sebagai capres atau sebagai cawapres. Dan ruang ini kan juga kita didukung juga dengan beberapa dukungan analisa PT 0%. Dan KDM dengan populasi yang juga besar itu, kalau tidak mengambil panggung dalam konteks capres atau cawapres, tentu dia akan memperlambat untuk dikenal sebagai tokoh nasional. Karena untuk masuk di surat suara, ini menjadi ruang pertama untuk tokoh nasional. Kayak Caimin sama Anies kan. Nah, misalnya kan juga untuk jadi kan juga harus mundur sebenarnya. Kan juga banyak kesempatan kalau misalnya nanti gagal jadi cawapres, ya maju lagi di Jawa Barat. Maka ruang-ruang ini menjadi panggung bagi KDM untuk memanfaatkan panggung nasional dengan momentum Pilpres. Tapi kalau misalkan ini kan situasinya 2029 nggak mungkin nggak Prabowo capresnya, ya kan? Cawapresnya kan nggak mungkin juga dari Gerindra. Ya kan? Sekarang KDM itu kan dari Gerindra. Ya, kemudian KDM juga baru jadi gubernur, ya kan, belum matang lah, ya meskipun populer dan lain sebagainya. Nah, di Jawa Barat dia oke, tapi di Jawa Tengah, DKI Jakarta yang lebih kritis, kemudian Jawa Timur, Indonesia, Sumatera, Indonesia Timur kan belum teruji. Nah, kalau menurut saya ya ini bisa juga dianalisa, kayaknya KDM agak sulit deh itu untuk masuk ke level nasional. Kalau kemudian dia juga ibaratnya gini, sudah mempersepsikan kekentalan yang kuat dengan figur Jawa Baratnya. Ya, kalau level nasional kan dia harus berusaha menjadi tokoh nasional, ya kan? Gimana? Ya, kalau kita membaca peluang KDM, tentu yang paling realistis tentu dia menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya, kalau misalnya kita menganggap bahwa dia sesama Gerindra kan, ini juga pernah jadi di 2019 kan, Prabowo dengan Mas Sandi. Pertanyaannya tentu ini juga akan ya memang juga akan memperumit karena memang koalisinya gemuk kan. Sandi waktu itu kan kaya banget. Gitu. Mesinnya kuat. Ini kayak konten. Cuman kan sekarang lagi YouTube lagi turun. Jadi berat juga ya kan. Tapi opsi lain mungkin menarik. Soal PT 0% tadi kan. Kalau misalnya ini kan pada variabel juga. Apakah nanti Pak Prabowo masih dengan Mas Gibran di 2009? Kenapa kita nggak melihat opsi Gibran KDM? Oke, misalnya tadi Mas bilang bahwa KDM nggak kuat di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kenapa Pak Jokowi dengan Gibran? Artinya duet Gibran KDM juga mungkin saja kan. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo nggak pilih Mas Gibran. Maka menurut saya ini kan kalau kita melihat opsi alternatif misalnya, karena memang KDM ini kan pelengkap sebagai cawapres, dia akan susah sebagai capres. Karena masih kental dengan unsur Sunda atau Jawa Barat. Tapi dalam konteks cawapres harga KDM mahal. Karena dia itu pemilih kayak Jawa Barat cukup besar. Kalau misalnya nanti Mas Gibran dengan KDM mungkin saja ini menjadi sebuah opsi alternatif saja kan. Nah, maka ini yang kita lihat, apakah nanti KDM akan mengambil ruang ini atau bagaimana? Atau menunggu saja? Kira-kira mau nggak KDM loncat? Pertanyaannya, ya dalam politik kan mungkin saja kan. Ibaratnya siapa yang nyangka Pak Jokowi dari Solo sebentar Jakarta langsung jadi jadi presiden 2 periode, keluar dari PDIP menjadi bagian dari PSI katanya. Ini kan mungkin saja. Karena dalam politik itu ya ibaratnya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin kan. Tinggal siapa yang ngasih tawaran dan penawarannya seperti apa. Ini minta maaf di belakang aja kan, daripada minta izin. Mantap itu barang. Jadi itu menarik nih. Ini mungkin akan dibahas di dalam podcast selanjutnya ya. Makin menarik. Terima kasih Bang Arifki. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam podcast kita. Kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala.